Al-Fatih, pencetak generasi penghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga sehat selalu dan dalam rahmat lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tema 4, subtema 1 tentang hubungan antara hak dan kewajiban. Sebelumnya ustazah akan menjelaskan dulu mengenai tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah perangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan anugerah dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan. Dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Baiklah, contoh hak asasi manusia ini ada 3. Yang pertama, hak hidup. Hak untuk hidup itu misalnya kita itu mendapatkan hak untuk hidup dan berkembang. Yang kedua, hak tentang hak mengeluarkan pendapat. Kita mendapatkan hak untuk bebas mengeluarkan pendapat selama itu baik dan tidak menentang hukum yang ada di negara kita. Nah, yang ketiga yaitu hak beragama atau kebebasan dalam memilih agama. Misalnya misalnya ustazah mendapatkan hak untuk beragama Islam. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Sedangkan kewajiban segala sesuatu yang mestinya kita berikan kepada orang lain. Ingat ya nak, hak itu yang kita dapatkan, kewajiban itu yang harus kita berikan. Misalnya hak di rumah. Kita di rumah hak kita mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan atau kita mendapatkan hak untuk sekolah, disekolahkan oleh orang tua kita dari mulai kecil, misalnya PAUD sampai kita kuliah misalnya. Nah, yang terakhir, hak mendapatkan kebutuhan makan dan minum. Hak di rumah ini misalnya kamu sudah diberikan kasih sayang gitu kan. Berarti kewajiban kamu apa nak? Kewajiban kamu menuruti atau tidak membantah kepada kedua orang tua. Ya. Contoh lainnya misalnya kewajiban kamu di rumah membantu orang tua kan? Yang membantu orang tua. Lalu apa balasan dari orang tua? Ya, orang tua memberikan pujian kepada kalian. Nah, kalau di rumah tadi yang itu, sekarang yang di sekolah. Yang di sekolah contohnya, misalnya ustazah memberikan tugas kepada Ananda. Tugas itu dikerjakan benar semua oleh Ananda semua. Hak kalian dari ustazah, apa yang harus ustazah berikan nak? Iya, ustazah harus memberikan nilai ke kalian nak, sesuai dengan yang kalian berikan, yang kalian kerjakan tugasnya gitu ya. Selanjutnya, hak di sekolah nak. Hak di sekolah apa aja nak? Iya, yang pertama anak-anak berhak bermain di saat jam istirahat. Lalu yang kedua yaitu anak-anak berhak tidur siang. Di saat apa nak? Iya, di saat jam tidur siang. Jam tidur siang kita sebelum sholat zuhur kan. Nah, setelah itu kewajiban kita selain hak tadi, kewajiban kita di sekolah yaitu menaati atau patuh terhadap peraturan yang ada di sekolah.
3. Nah, nak, maka hak dan kewajiban harus seimbang ya nak ya. Apa yang didahului? Yang didahului yaitu yang kita berikan kepada orang lain. Apa itu nak? Ya, kewajiban kita. Kewajiban tadi kan artinya sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Nah, jika kita tidak memenuhi kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan sanksi dan hak orang lain tidak akan terpenuhi gitu. Nah, sanksi ini sanksi yang disepakati. Misalnya kewajiban anak-anak di sekolah. Anak-anak di sekolah kan menaati atau wajib patuh terhadap peraturan di sekolah. Jika ada yang melanggar, misalnya peraturannya harus datang tepat waktu. Nah, kamu datangnya terlambat, maka kamu akan diberikan sanksi dan hak kamu bisa saja tidak terpenuhi. Nah, tadi kan kita tadi saya sudah memberikan materi tentang hak dan kewajiban. Sekarang materi selanjutnya yaitu tentang dongeng. Apa itu dongeng, nak? Ya, dongeng adalah kisah atau sebuah cerita. Dalam dongeng itu ada ini, apa aja tuh nak? Yang pertama tokoh, yang kedua perwatakan, yang ketiga pesan ya. Yang tokoh apa itu nak? Ya, tokoh artinya adalah orang yang ada di dalam cerita atau orang yang kita ceritakan. Nah, yang kedua perwatakan. Perwatakan adalah sikap atau sifat tokoh yang ada dalam cerita. Misalnya sifatnya itu baik dan jahat, ya. Yang ketiga amanah atau pesan. Amanah atau pesan ini adalah sebuah pesan atau kesimpulan yang akan disampaikan atau yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, materi selanjutnya nak tentang bilangan pecahan pada garis bilangan. Oke, di sini Ustazah sudah buat lingkaran. Salah satunya sudah Ustazah arsir. Lingkaran ini Ustazah buat berapa nak? Udah Ustazah bagi 4, ya kan? Nah, yang salah satunya Ustazah arsir. Maka nilai pecahannya berapa nak? 1 per jumlah seluruhnya ya nak ya, berapa? Ada 4 ya, 1 per 4. Nah, ini di sini kan sudah 1 per 4. Mau Ustazah ubah ke garis bilangan. Gimana caranya? Caranya sudah Ustazah buat garis bilangan ya nak. Nih, di ujung sebelah kanan kalau di Ustazah buat 0. Nah, di sini Ustazah buat 1 per 4. Dah. Selanjutnya berapa? Iya, 2 per 4. Ini 2 ya, Nak ya. Selanjutnya 3 per 4. Lalu 4 per 4. Nah, ini nak, ini semua ini sama dengan 1. Oke. Nah, sekian materi dari Ustazah. Materi pekan ini tentang tema 4, subtema 1, hubungan antara hak dan kewajiban. Tetap semangat ya nak belajar di rumah, terus semangat dalam menghafal Al-Quran dan menjaga sholat 5 waktunya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.